Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Philagelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Puji Tuhan saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan kita, diberkati kita yang mendengar, dan yang terlebih yang dengan setia melakukan firman Tuhan itu setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini bulan di mana kita akan memperingati hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus terlahir di dunia sebagai manusia oleh Bunda Maria yang telah menjadi alat Tuhan untuk Sang Juru Selamat itu hadir di tengah-tengah manusia. Namun di balik sukacita Natal yang kita rasakan, saudara, kita bisa melihat hari-hari ini terjadinya bencana di berbagai tempat. Terjadinya berbagai macam peristiwa yang tentu saja ini sangat menyedihkan. Ada banyak korban bencana alam, ada banyak kerugian material, dan ada banyak orang yang kehilangan harapan. Namun, semua itu mari kita lihat dalam kacamata yang benar, bahwa di balik semua itu ada maksud-maksud Tuhan yang indah. Memang saudara, hidup kita di dunia ini tidak pernah Tuhan janjikan bahwa selamanya akan baik-baik saja. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan yang akan kita tempuh adalah jalan yang rata, jalan yang tidak berliku. Tuhan tidak pernah janjikan kenyamanan bagi setiap kita. Tapi satu hal yang harus terus kita imani adalah bahwa
Tuhan menjanjikan bagi kita penyertaan-Nya yang tidak pernah berubah. Jadi jikalau di hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak bencana alam, ada begitu banyak krisis, ada begitu banyak persoalan yang silih berganti, yang terus mewarnai setiap kehidupan kita, saudara. Itu tentunya tidak membuat kita surut, tidak membuat kita undur, tidak membuat kita mundur, putus asa, tawar hati. Tapi mari kita sekali lagi, saudara, melihat bahwa di balik semua itu ada maksud Tuhan yang indah. Jika firman Tuhan di dalam Roma pasal 8:28 mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, secara khusus untuk saudara-saudara yang ada di tempat-tempat yang saat ini sedang mengalami bencana alam, tanah longsor, banjir bandang, mungkin ada keluarga-keluarga Anda yang sedang mengalami masa-masa yang sulit ini, ya, ada korban jiwa, ada korban harta, korban materi, ya. Saya rindu lewat pemberitaan firman Tuhan ini kita dikuatkan, kita beroleh kekuatan iman untuk menjalaninya dengan tidak tawar hati. Ya, kita mendapatkan kekuatan Allah yang membuat kita dapat melewati masa-masa yang sulit ini. Ya, sehingga kita tidak menjadi putus asa, tetapi dengan kepala tegak kita tetap menatap dan memandang kepada Dia yang senantiasa memberikan kita pertolongannya tepat pada waktunya. Jadi karena itu, mari terus menaruh pengharapan kepada Dia. Nah, saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, kita senantiasa diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Pertanyaan penting untuk kita pikirkan bersama, saudara, bagaimana seharusnya kita menghadapi hal-hal yang sulit itu? Bagaimana kita bisa teguh di tengah gelora zaman yang semakin hari semakin besar? Apa yang harus kita perbuat, saudara? Nah, dari apa yang kita baca tadi di dalam surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada muridnya Timotius dalam suratnya yang kedua, di pasal yang pertama tadi, saudara, kita lihat di sana ada hal-hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita ini untuk kita dapat melalui masa-masa yang sukar, untuk kita dapat melewati ya segala kesulitan, tantangan, hambatan, masalah yang sekarang ini sedang kita hadapi. Yang pertama, saudara, adalah pentingnya kita berpegang kepada firman Allah. Sekali lagi, pentingnya kita berpegang kepada firman Allah. Ya. Di ayat yang ke-18 tadi di sana, saudara, dikatakan ya. Di ayat yang ke-13 dikatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius untuk ia pegang adalah segala sesuatu yang telah dia dengar dari Paulus. Apa itu, saudara? Ajaran Tuhan, firman Allah. Kita tahu bersama bahwa Timotius adalah murid rohani, anak rohani dari Rasul Paulus yang dididik dengan begitu ketat dengan firman Allah. Dan hal ini kembali Rasul Paulus berkata kepada Timotius untuk senantiasa berpegang pada firman itu. Dan saudara, saya rasa inilah yang juga perlu kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Ya.
Manusia tidak bisa menolong kita. Janji-janji pemerintah tidak bisa menjadi pengharapan kita. Tapi satu hal saja yang dapat menjadi kekuatan kita. Satu hal saja yang dapat menjadi pegangan hidup kita. Untuk kita melewati masa-masa yang sulit. Adalah firman Allah. Bulan ini, saudara, seperti tadi saya sudah katakan bahwa kita akan memperingati Natal. Dan kita tahu bersama bahwa Natal adalah peristiwa besar di mana Allah berinkarnasi menjadi manusia, yakni Sang Firman itu, Hologos itu. Ya. Di mana dikatakan bahwa Ia telah menjadi manusia. Ya. Dan ada di tengah-tengah kita. Kehadirannya di dalam kehidupan kita, ya. Kehadirannya di dalam kehidupan manusia ini menjadi harapan. Dan itu sebabnya, saudara, hanya kepada firman itu kita berpegang. Kita akan beroleh kekuatan ketika firman Tuhan menjadi pegangan hidup kita. Saudara, Paulus berkata, peganglah segala sesuatu yang engkau telah dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus yang telah memberitakan firman Allah kepada jemaat yang digembalakan Timotius, Paulus ingin agar mereka memegang firman Allah itu supaya mereka terpelihara dalam kasih karunia Allah. Karena iman timbul dari mendengar firman, saudara. Kita dapat melalui segala sesuatu dengan kekuatan iman ketika kita berpegang kepada firman. Ya, kalau kita melihat sekarang ini, saudara, bencana alam yang sedang terjadi di Sumatera. Mari kita bawa dalam doa saudara-saudara kita di sana yang sedang mengalami bencana alam itu, saudara. Mari kita doakan mereka yang menjadi korban, di mana mereka kehilangan keluarga, kehilangan sanak saudara, kehilangan harta benda. Mari kita bawa mereka dalam doa supaya Tuhan yang akan memampukan mereka untuk melewati tantangan dan kesulitan ini, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa melimpahi mereka dengan rahmat-Nya, melimpahi mereka dengan kasih karunia-Nya yang tidak pernah berkesudahan itu. Dan biar itu menjadi pengharapan mereka di tengah situasi kondisi yang sedang terjadi, saudara. Melihat berbagai tayangan televisi, video-video di media sosial, kita merasa ngeri dan takut. Bagaimana tidak, saudara? Bencana alam yang demikian hebat, tentu ini sangat berat untuk dilalui, saudara. Tidak mudah. Saya katakan tidak mudah, saudara. Kita bisa dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana. Mereka terjepit. Mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan. Mereka bukan hanya kehilangan banyak hal, tetapi mereka saat ini hidup dalam kekurangan. Namun, janji Tuhan tidak pernah berubah, saudara.
Firman Tuhan berkata bahwa Dia yang berjanji bukanlah seperti manusia yang mengingkari janji. Tuhan setia pada firman-Nya. Tuhan melakukan apa yang dikatakannya, saudara. Ketika Tuhan berjanji bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sungguh di tengah kesulitan, di tengah bahaya, di tengah pergumulan persoalan hidup yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama, saudara. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanya akan lahir timbul ketika kita percaya kepada janji-janji Tuhan itu, di mana Ia pasti akan menggenapinya. Dan itu sebabnya, saudara, bagian pertama dari perenungan kita ini adalah betapa pentingnya kita berpegang. Sekali lagi, berpegang pada firman Allah itu. Jangan pernah kita lepaskan. Jangan pernah kita menjadikan yang lain sebagai pegangan kita. Satu-satunya pegangan kita hanyalah firman Allah. Dengan berpegang kepada firman-Nya, saudara, untuk menghadapi segala gelora, untuk menghadapi berbagai gelombang yang sedang menghantam hidup kita, kita bisa menyingkirkan keresahan dan ketakutan itu, saudara. Itu sebabnya kita berpegang hanya kepada firman Tuhan. Saudara, ada satu kisah seorang hamba Tuhan yang bernama Albert Caesar yang memberikan dirinya menjadi seorang misionaris di Afrika. Hamba Tuhan ini mengalami begitu banyak tantangan dalam pelayanan. Ia menghadapi wabah penyakit. Ia bahkan pernah diserang binatang buas di hutan. Dan dia juga diperhadapkan dengan suku-suku kanibal di sana. Hamba Tuhan ini bisa saja celaka di setiap saat, saudara. Tetapi dalam panggilannya, ia tetap kuat dan tabah. Pertanyaannya, saudara, apa yang membuat Albert begitu kuat? Apa yang membuat Albert begitu tabah menghadapi berbagai persoalan yang ada? Jawabannya, janji Tuhan. Sekali lagi, janji Tuhan. Ya. Itu yang menjadi pegangannya, itu yang menjadi kekuatannya. Itu yang membuat dia bertahan, janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan di dalam Matius 28 ayat 20, khususnya di bagian B, di sana dikatakan, saudara, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menarik, saudara. Kata menyertai di dalam ayat itu, saudara, dituliskan dalam bahasa Yunani dengan kata meta. Meta artinya apa, saudara? Before, after, and with. Di depan, di belakang, dan bersama kita. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Ketika kita berjalan, di depan Dia memimpin kita. Ketika kita berjalan di belakang, Ia mengawal kita, Ia menjaga kita, Ia memperhatikan kita. Dan Dia selalu bersama-sama dengan kita, saudara. Itu sebabnya pentingnya kita berpegang kepada janji Tuhan. Karena Ia yang berjanji tidak akan pernah mengingkarinya. Ia yang berjanji tidak akan pernah melupakan apa yang telah Ia janjikan. Ia melakukannya. Ia menggenapinya, saudara. Saudara, ada seorang pelaut dari Ambon yang
begitu sombong dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini ia telah peroleh, saudara, dalam mengarungi lautan. Suatu kali pelaut ini pergi ke laut untuk mencari ikan. Ketika ia mendayung perahunya, dia berkata dalam hati, hari ini aku pasti berhasil. Dengan pengalaman-pengalaman yang aku telah peroleh selama ini. Sudah lebih dari 30 tahun saya menjadi seorang pelaut. Begitu dia sampai di satu titik, saudara, lalu kemudian ia mulai mempersiapkan alat-alat pancingannya, saudara. Lalu kemudian satu persatu ikan mulai ditangkap. Semakin lama semakin banyak. Sampai memenuhi perahu itu, saudara, dan hampir-hampir tenggelam. Dengan menepuk dada, pelaut ini berkata dalam hatinya, beta memang hebat. Dan hal itu diulanginya berkali-kali, beta memang hebat. Tapi tiba-tiba, saudara, langit menjadi gelap. Angin sepoi-sepoi mulai bertiup makin kencang. Dari sebelah barat dia melihat sepertinya akan datang badai besar. Dan betul saja, saudara, dia yang sudah berpengalaman di laut sekian puluh tahun, apa yang dikatakannya tepat. Tidak lama kemudian badai besar datang. Gelombang besar datang. Perahu itu pun oleng, saudara. Untuk meringankan dan untuk membuat supaya perahu itu tidak tenggelam, saudara. Nelayan itu, pelaut itu membuang ikan-ikan tadi yang sudah ditangkap, saudara. Tapi itu pun juga tidak menolong. Laut makin bergelora, laut makin kencang, menghantam dia. Akhirnya dia luluh hati. Di atas perahu itu pun untuk pertama kalinya dia berlutut dan memohon. Ampun Tuhan, beta salah, beta berdosa. Ampun Tuhan, tolong beta. Tolong beta Tuhan, tolong beta. Dia berdoa, saudara, dia memohon kepada Tuhan. Tapi belum ada jawaban. Laut makin ganas. Gelombang besar, semakin datang. Melihat itu, pelaut ini berdoa kembali, saudara, dan memohon. Dia berkata, Tuhan, kalau engkau selamatkan beta dari badai ini, beta akan persembahkan kambing. Ya, beta akan persembahkan kambing. Sebagai rasa terima kasih beta kepada Tuhan. Lalu kemudian, saudara, ia memandang ke atas. Dia melihat ada setitik harapan. Di mana laut yang tadinya bergelora dan langit yang gelap itu, dia melihat ada setitik cahaya. Dan lama-kelamaan cahaya itu semakin besar. Ya, semakin besar. Dan dia melihat ada harapan. Dan betul, saudara, tak lama angin reda, badai itu reda. Lalu nelayan ini, pelaut ini memutuskan untuk pulang, saudara. Dia pulang.
Dia katakan, lebih baik pulang, balik saja. Sambil mendayung perahunya, saudara, dan dia sudah melihat daratan, bahkan dia melihat sudah begitu dangkal lautnya, saudara. Dalam hati, pelaut ini berkata, tertipu kau Tuhan. Kau pikir beta akan persembahkan kambing? No. Jangankan kambing, ayam pun tidak. Ayam pun tidak. Dengan senyum-senyum dan menepuk-nepuk dadanya, nelayan itu merasa puas, saudara. Sudah berhasil menipu Tuhan. Tadi di laut dia berjanji, kalau badai itu reda, ia akan mempersembahkan kambing. Tapi begitu udah mau nyampe, dia berkata, jangankan kambing, ayam pun tidak. Lalu kemudian dia sandar di pantai, saudara. Dia berusaha menarik perahunya untuk naik ke pantai. Dari kejauhan dia mendengar anaknya berlari-lari dan berteriak-teriak, ayah, ayah, cepat ayah, cepat ayah, cepat. Mendengar itu dia kaget, dia terkejut. Lalu dia bertanya, ada apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa nak? Kenapa nak? Anaknya bilang, ayah, cepat ayah, rumah kita terbakar ayah, cepat ayah, cepat, cepat. Mendengar itu, pelaut yang sombong itu berkata, Tuhan, urusan di laut kenapa dibawa ke darat Tuhan? Saudaraku, janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji yang pasti. Tidak seperti janji-janji kita manusia, di mana kita sering ingkar janji. Kita berkata, iya, iya. Kita berkata, iya, saya mau taat, saya mau nurut. Tapi ternyata tidak, saudara. Kita bukan saja seringkali melupakan janji kita, tapi kita seringkali mengingkari janji kita, saudara. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Itu sebabnya betapa pentingnya kita berpegang kepada firman Allah. Karena janji-janjinya pasti dan tidak akan pernah diingkari. Yesus yang telah dinubuatkan, Mesias yang telah dinubuatkan ribuan tahun sebelum kelahirannya. Dan hal itu kemudian digenapi di Bethlehem, di Efrata itu. Disaksikan oleh para gembala bahwa Allah menggenapi janjinya. Ia tidak pernah melupakan apa yang telah dijanjikannya, saudara. Karena itu apapun yang menjadi situasi, kondisi, keadaan saudara saat ini, jangan pernah putus asa. Tapi berpeganglah kepada janji firman Tuhan. Ada amin, saudara? Ia tidak pernah mengingkarinya. Ia setia melakukannya, saudara. Yang kedua, saudara. Hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita teguh di dalam kita melewati berbagai pencobaan masalah di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat di ayat yang ke-12. Dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara akan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Nah, saudara, kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa ia tahu kepada siapa ia percaya. Ia tidak hanya tahu ajarannya, tetapi ia juga mengenal pribadi yang menyampaikan firman, yaitu Kristus Yesus, yang sekarang ia layani. Ia mengenalnya dengan baik. Bukan hanya mendengarnya dari orang, tapi ia mengenalnya secara pribadi. Pertanyaan saudara,
Apakah seperti Paulus mengenal Yesus Kristus secara pribadi? Apakah demikian juga kita, saudara? Apakah demikian, saudara? Satu kali, saudara, Yesus bersama dengan murid-murid naik ke sebuah perahu. Dan tiba-tiba, saudara, ketika mereka ada di danau itu terjadi badai. Sampai-sampai salah satu muridnya datang kepada Yesus yang sedang tidur di buritan dan berkata, "Tuhan, kita binasa. Kita binasa." Dan kita melihat, saudara, apa yang terjadi kemudian. Yesus berkata, "Diam, tenang," kepada danau itu. Sehingga kemudian teduh sekali. Menarik, saudara. Orang-orang yang ada di dalam perahu itu yang notabene adalah para murid. Yang sekian lama bersama-sama dengan Yesus bertanya, siapa gerangan orang ini? Siapa gerangan dia? Siapa dia sesungguhnya? Saudara, siang malam mereka bersama dengan Yesus. Yesus pergi kemana, mereka ke sana. Yesus bikin apa, mereka ada di sana. Mereka melihat semua apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi menarik pertanyaannya, saudara, siapa gerangan orang ini? Bayangkan, saudara, kalau ada seorang istri yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup bersama dengan suaminya. Lalu bertanya kepada suami, siapa sebenarnya kau ini sih? Siapa kau ini? Artinya apa, saudara? Nggak kenal. Nggak kenal. Apakah kita seperti para murid itu, saudara? Sudah sekian lama kita dengan Tuhan, tapi kita sebenarnya tidak mengenalnya secara pribadi. Kita tidak tahu. Saudara, kalau kita telah berjalan bersama dengan Tuhan sekian lama, tentu kita akan mengenalnya dengan baik. Kalau selama ini kita telah membangun persekutuan yang secara pribadi dengan Tuhan, tentu kita akan mengenal dia dengan segala sifat-sifatnya dan karakternya, bukan? Kita akan tahu di mana di mana pengetahuan itu kita tidak dengar dari orang. Tapi pengetahuan kita tentang siapa Tuhan kita, itu oleh karena kita hidup bersama dengan dia. Karena ia hidup di dalam kita dan kita hidup di dalam dia, maka kita akan mengenalnya dengan baik. Kita akan mengenal karakternya, kita akan mengenal sifat-sifatnya. Kita akan tahu segala sesuatunya. Kita akan memahami bagaimana ia demikian mengasihi kita. Kita akan mengerti bagaimana ia senantiasa menyertai kita, di mana ia tidak pernah meninggalkan kita. Pengalaman-pengalaman ini akan membuat kita kuat di dalam menghadapi masalah kita, saudara. Yakni pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan itu. Itu makanya kita harus mengenal dia dengan baik, saudara. Kalau hari-hari ini pengenalan kita akan dia kurang atau belum, mari saudara, kita perbaiki. Pertanyaan, mengapa pentingnya kita mengenal Tuhan, saudara? Karena Tuhan sendiri mau memperkenalkan dirinya dengan kita. Tuhan mau supaya kita mengenal dia dengan baik. Ada seorang anak Tuhan yang bermimpi, saudara. Anak Tuhan itu ketika bangun pagi sangat heran dan bertanya-tanya apa maksud mimpinya itu, saudara. Anak Tuhan ini selama hidupnya dia hidup bergaul dengan Tuhan, dia dekat, dia akrab, dia sungguh-sungguh dia mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Sungguh hidupnya hanya dibaktikan untuk Tuhan. Meskipun ada banyak kegagalan di sana sini, saudara, tetapi anak Tuhan ini sungguh-sungguh. Tapi suatu hari dia bermimpi dan di dalam mimpinya itu menggelisahkan dia, saudara. Dia pun datang kepada Tuhan dan bertanya, Tuhan, apa arti mimpiku itu?
Di dalam mimpinya anak Tuhan ini bermimpi ketika ia sedang dalam keadaan sukacita. Ketika ia gembira bahagia. Di atas pasir dia melihat ada 2 pasang telapak kaki. Tapi ketika ia penuh dengan kesulitan-kesulitan tantangan hidup. Di atas pasir dia melihat hanya sepasang telapak kaki. Dan anak Tuhan ini benar-benar gelisah bertanya, Tuhan apa arti mimpiku itu? Aku nggak tahu. Aku nggak ngerti. Dan Tuhan yang selama ini bergaul karib dengan anaknya ini, saudara, memberi jawab. Dengan hikmat dia memberikan jawaban kepada anak Tuhan ini tentang arti mimpinya. Tuhan berkata, anakku, apa yang kau lihat di pasir itu ketika engkau bahagia, penuh sukacita, hidupmu penuh dengan kebahagiaan. Kamu melihat ada 2 pasang telapak kaki. Dan itu adalah sepasang telapak kakiku, dan sepasang lagi adalah telapak kakimu. Karena pada saat itu, kita berjalan dan kita bergandengan tangan. Aku selalu menyertai kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Dan betul anakku, ketika engkau berjalan di atas pasir itu, ketika engkau mengalami hal-hal yang sulit, mengalami masa-masa yang sukar, dan engkau melihat bahwa hanya 1 pasang telapak kaki di atas pasir itu. Dan itu betul, dan itu adalah sepasang telapak kakiku. Karena pada waktu itu, aku sedang menggendong kamu. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, kita tidak sendirian, saudara. Walaupun terkadang kita merasa lonely, kita merasa ditinggalkan, kita merasa sebatang kara, kita merasa bahwa tidak ada yang peduli. Tapi saya mau katakan itu tidak benar. Karena yang sesungguhnya, saudara, justru di masa-masa yang sukar itu, di masa-masa yang sulit itu, ketika kita sedang menghadapi bencana, ketika kita sedang menghadapi berbagai percobaan, Tuhan sedang menggendong kita. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, saudara. Orang yang sudah mengenal Tuhannya dengan baik, tidak akan takut menghadapi masa-masa yang sulit. Kenapa, saudara? Karena dia tahu Tuhan tidak mungkin akan meninggalkan dia. Satu kali saya naik pesawat, saudara, dan di pesawat itu cuaca memang tidak baik, saudara. Sampai-sampai harusnya penerbangan itu yang seharusnya itu tiba 1 jam, ya. Bahkan 55 menit gitu ya. Nggak sampai 60 menit. Tapi pesawat itu harus memutar jauh, saudara, sampai akhirnya lebih dari 1 jam 20 menit. Karena jauh sekali dia memutar, saudara. Karena cuaca memang sangat buruk. Ada seorang ibu yang duduk di sebelah kanan saya, saudara. Ketika tiba-tiba pesawat itu seperti jatuh. Mengejutkan, mengagetkan semua orang. Tiba-tiba dia pegang tangan kanan saya. Pak! Saya pun dengan teriakannya itu kaget. Bukan hanya karena situasi yang seperti itu, tapi suaranya yang mengagetkan saya, saudara. Dalam situasi itu hati saya berkata begini, saudara. Tuhan pasti bersama saya. Tuhan tahu yang terbaik untuk saya. Tuhan pertolongan saya. Sepanjang penerbangan itu, saudara, saya bernyanyi. Saya nyanyikan lagu puji-pujian. Yang meneduhkan, yang menguatkan. Dan akhirnya, saudara, oleh pertolongan Tuhan, penerbangan itu sampai
mendarat dengan baik. Pengalaman-pengalaman yang indah ini, saudara, bersama dengan Tuhan tentu menjadi kekuatan bagi kita ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit. Seorang penulis bernama Warren Wiersbe pernah berkata, kemarin Tuhan menolong saya. Hari ini Tuhan pasti juga akan menolong saya. Dan besok hal yang sama juga akan dilakukannya. Untuk saudara-saudaraku yang sedang mengalami bencana alam di Sumatera, baik itu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan di tempat-tempat lain, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu, saudara. Kenallah Dia. Kenallah Dia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Paulus mengenal Yesus Kristus secara pribadi. Ia tahu bahwa Yesus memelihara apa yang telah dipercayakan kepadanya sampai hari Tuhan. Ya, ini yang harusnya kita lakukan dalam hidup kita, saudara. Yang terakhir, saudara, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesulitan kita, saudara? Di sini dia katakan di ayat yang ke-11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Ya. Setelah pertobatannya, saudara, kita melihat Rasul Paulus demikian kuat ya di dalam pelayanan, ya. Sekalipun dia menghadapi berbagai macam tantangan, dianiaya, disesat, dilempari batu, karam kapal, dan berbagai masalah-masalah tantangan lainnya, saudara. Ada satu keyakinan yang mana Paulus percaya bahwa oleh penunjukan Kristus ia telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Meskipun ada banyak orang dari RT 11 benci sangat kepada Rasul Paulus dan menganggap Rasul Paulus adalah nabi palsu. Ya. Padahal kerasulan Paulus ya itu adalah kerasulan yang berdasarkan keputusan dan ketetapan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu sendiri, saudara. Nah, di dalam tugasnya ya sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru, saudara, menarik, saudara. Di ayat yang ke-8 ya Paulus berkata begini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, di dalam kita menghadapi gelora ya yang sedang terjadi menghantam hidup kita saat ini, saudara, kita juga harus rela menderita karena Kristus. Sekali lagi, kita juga harus rela menderita karena Kristus. Ya. Nah, saya yakin, saudara, tidak ada orang yang ingin mengalami penderitaan. Nggak ada orang yang ingin mengalami kesulitan, tantangan. Tidak ada orang di dunia ini yang ingin mengalami bencana. Nggak ada, saudara. Kita semua menginginkan hal-hal yang baik. Kita semua menginginkan hal-hal yang tidak merugikan kita.
Namun Alkitab mencatat, saudara, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah mengalami penderitaan, bahkan ia sampai mati di atas kayu salib karena kasih kepada kita. Ketika kita tidak ingin menderita, Yesus rela menderita untuk kita, saudara. Untuk kita, karena kasih. Ya. Nah, saudara, kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita pun sebagai murid-muridnya, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini, saudara, mari kita ingat, mari kita kembali memandang kepada salib Kristus. Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena kita. Di atas kayu salib itu, dia menyerahkan nyawanya. Penderitaan yang demikian hebat yang telah dialaminya, saudara, tiada tara. Seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Pertanyaannya, saudara, untuk siapa Yesus menderita? Mengapa Yesus rela menderita untuk kita, saudara? Bukankah harusnya kasih yang sama yang telah mendorong Yesus untuk melakukan semua itu juga dapat terjadi kepada kita saat ini, saudara, sehingga kemudian kita rela menderita bagi Kristus? Saudara yang terkasih, ada banyak orang Kristen di dunia ini sekarang ini menderita aniaya bukan karena berbuat jahat. Bukan karena mereka telah melakukan korupsi, bukan karena mereka telah melakukan berbagai kejahatan, membun-bun misalnya, berzina misalnya, atau berbagai tindakan amoral lainnya, saudara, bukan. Tapi mereka menderita karena berbuat yang benar. Mereka menderita karena iman. Mereka menderita karena nama Yesus. Mereka menderita oleh karena keputusan yang mereka buat untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan ini sebenarnya adalah sebuah kasih karunia bagi kita. Di mana kita meneladani Yesus yang adalah guru kita. Yesus yang adalah Tuhan kita. Dia disalib bukan karena kesalahannya. Dia disalib bukan karena dosa yang telah ia lakukan. Ia menderita hukuman mati bukan oleh karena ia telah melakukan kejahatan. Bahkan sekalipun ia disalibkan bersama dengan para penjahat, tetapi Yesus tidak berbuat jahat. Saudara, mari kita teladani dia. Dia yang rela menderita bagi setiap kita. Kalau kita lihat, saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-21, di sana Rasul Petrus berkata demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika Yesus menderita, dia tidak bersungut-sungut, saudara. Ia tidak menyalahkan Allah. Ya, dari mulutnya tidak pernah keluar keluh kesah. Dia tidak pernah berkata-kata yang buruk tentang Allah. Tidak. Ketika dia menderita, ya, dia tidak bersungut-sungut. Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Ini bukan saja menggenapi nubuatan yang dituliskan oleh pemazmur, tetapi ini menunjukkan kepada kita betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh Yesus untuk menanggung dosa kita. Dan hal itu dilakukannya, saudara, dengan kasih. Sehingga di atas kayu salib itu dia berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus menderita untuk kita. Dan mari kita juga rela menderita bagi Kristus, saudara. Jadi kalau sekarang ini kita sedang menghadapi kesulitan, ingat bahwa penderitaan yang kita alami sebagai pengikut-pengikut Kristus itu juga adalah kasih karunia Allah pada kita, saudara. Ya, itu sebabnya kita dengan teguh dan kuat melaluinya, saudara, dan kita tidak bersungut-sungut, ya. Karena kita tahu bahwa hal itu kita lakukan, hal itu kita alami sebagai bagian dari panggilan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dipenjara karena berita Injil yang disampaikannya. Ia tidak malu, ia bangga dengan itu, saudara. Ya, yang harus membuat kita malu adalah kalau kita menderita oleh karena dosa yang kita perbuat. Yang membuat kita malu adalah kalau kita menderita oleh karena kejahatan yang telah kita lakukan, saudara. Tapi kalau kita menderita karena iman, kalau kita menderita karena menjadi pengikut Yesus, itu adalah kasih karunia Allah bagi kita, saudara. Kita harus bangga, kita harus bersyukur, kita harus teguh, kuat. Ya, kita ingat satu lagu, sebuah pernyataan iman dari seorang India yang ketika dia dan keluarganya dianiaya karena ikut Yesus. Lagu pujian yang keluar dari mulutnya bukan di saat yang menyenangkan, di saat yang penuh dengan materi, berkat. Tetapi justru pujian yang keluar dari mulutnya di saat penderitaan sedang dijalani, sedang dialami karena iman. Anda tentu tahu lagu itu, saudara. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ketika dia diperhadapkan dengan persoalan yang sangat berat, untuk dia diminta untuk menyangkal imannya, menyangkal Yesus, dimana kalau tidak, istri dan anak-anaknya akan dibantai, akan dipenggal, akan dibunuh oleh mereka. Tapi dia bernyanyi, mengikut Yesus keputusanku. Dan akibatnya apa, saudara? Di depan matanya, istri dan anak-anaknya dibantai. Tapi apakah kemudian dia menyerah pada keadaan, saudara? Tidak. Imannya tetap teguh. Imannya tetap teguh. Kembali dia bernyanyi, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri.
Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Keputusannya untuk mengikuti Yesus tidak berubah. Dia tetap teguh, sekalipun dia harus kehilangan nyawa. Saudara, ada banyak orang karena kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi, oleh karena pencobaan-pencobaan, lalu kemudian membuat hal-hal yang sembrono, ya, meninggalkan iman, meninggalkan Kristus, ya. Banyak orang karena masalah perut, karena masalah uang, ya, meninggalkan Kristus, tidak teguh dalam iman. Ya. Tapi saudara, jika Yesus rela mati untuk kita, jika Yesus rela menderita supaya kita diselamatkan, bukankah sudah semestinya kita juga rela untuk menderita bersama dengan Dia, saudara? Di dalam penderitaan-penderitaan yang sedang kita alami saat ini, di dalam pencobaan-pencobaan pergumulan hidup yang berat yang sedang kita alami saat ini, saya rindu, saudara, kita tidak menyangkali Kristus. Tapi mari kita tetap teguh dalam iman mengikut Dia. Saya senang sekali melihat beberapa video di tempat-tempat pengungsian orang-orang yang sedang mengalami kesulitan di Tapanuli Tengah. Di mana dalam video-video itu mereka menyanyi. Ya. Mereka bergembira memuji Tuhan. Saya senang sekali melihatnya, saudara. Mereka tidak menganggap bahwa bencana yang sedang terjadi adalah satu pukulan Tuhan bagi mereka. Mereka tidak melihat bahwa itu adalah murka Tuhan bagi mereka. Tidak. Tapi mereka melihat itu adalah satu bentuk kasih Tuhan bagi mereka. Karena Tuhan mengasihi mereka. Bahwa apa yang terjadi bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka. Tetapi supaya mereka teguh dalam iman. Supaya mereka tetap kuat. Ya, sebab dalam kesulitanlah, dalam kelemahanlah, kita akan merasakan kuasa Tuhan. Itu sebabnya, mari saudara, kita tetap teguh, sekalipun badai sedang menghantam hidup kita saat ini. Saya rindu biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan iman bagi kita, sehingga dalam segala situasi, kita tetap menaruh pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau setia pada janji-janjimu. Janjimu adalah janji yang murni. Tidak pernah berubah. Tidak pernah Engkau ingkari. Engkau menggenapi perkataan-perkataanmu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanmu tidak akan pernah berlalu. Sungguh, kami mau menaruh percaya kami kepadamu. Kami mau bergantung kepadamu. Kami mau berharap sepenuhnya hanya kepadamu. Berserah diri hanya kepadamu. Sebab kami mengenal, kami tahu kepada siapa kami percaya. Bahwa Engkau akan memeliharakan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Sampai kepada hari Tuhan. Dan biar kami teguh dalam iman, sekalipun kami harus menderita, sekalipun ada banyak tantangan, pencobaan yang terjadi. Kami tidak tahu apa yang sedang dialami oleh umat Tuhan saat ini, tapi Engkau tahu. Kami tidak tahu apa yang sedang menjadi persoalan-persoalan mereka saat ini, tapi Engkau tahu. Dan itu sebabnya Engkau akan turun tangan, dan Engkau akan memberikan pertolongan tepat pada waktu. Bagi saudara-saudara kami, yang sedang menghadapi bencana alam saat ini Tuhan. Sungguh kami percaya roh Tuhan bekerja.
Roh Tuhan meneguhkan iman mereka. Bahkan bagi mereka yang tidak dan belum percaya kepada Tuhan, mereka akan melihat bagaimana besarnya kuasa Tuhan dinyatakan. Bagaimana Tuhan Engkau memberikan mereka pertolongan tepat pada waktunya. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Dan biar semua kami boleh diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, ini doa ucapan syukur kami melalui Kristus Tuhan kami kepada Bapa di sorga. Haleluya. Yang percaya dan diberkati bersama berkata, amin. Saya kembali